Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang contoh kasus dari PPh pasal 21 pegawai tetap yang memperoleh penghasilan tidak teratur. Next. Contoh kasusnya di sini pemotongnya adalah PT GK2 Utama dengan identitas yang bisa kita lihat di slide ini. Pada Januari sampai Mei ini hanya ada pegawai tetap. Yang perlu kita perhatikan adalah metode-metodenya, yaitu mulai dari menghitung PH bruto sebulan dengan menotalkan PH teratur selama sebulan, lalu dikurangi biaya jabatan yang maksimal 500.000 sebulan, menghasilkan PH neto sebulan, lalu itu dikalikan 12 untuk mencari PH neto setahun, yang nantinya dikurangi dengan batas PTKP, menghasilkan PHKP setahun. Lalu itu tinggal dikalikan dengan tarif pasal 17 ayat 1A, itu semua nantinya dibagi 12, menjadi PPh 21 dipotong selama sebulan. Lalu selanjutnya adalah rincian pemotongan PPh, tinggal menginput data pemotongan per bulan tadi. Next. Sekarang kita menghitung pajak penghasilan atas penghasilan tidak teratur. Bagaimana caranya? Pertama, menghitung PPh 21 atas penghasilan total selama setahun yang teratur dan tidak teratur, lalu dikurangi dengan PPh 21 atas penghasilan teratur saja dalam setahun. Hasilnya adalah PPh atas penghasilan tidak teratur yang kita cari. Contohnya seperti di bulan Juni, terdapat THR, masing-masing memperoleh THR 3,5 juta, dan ada tambahan pegawai tetap yang baru bekerja, yaitu Iwan. Kali ini kita mencari PPh 21 setahun atas penghasilan teratur dan tidak teratur. Caranya sama saja. Pertama, menghitung PH bruto setahun, lalu ditambahkan dengan THR, menghasilkan PH bruto setahun atas penghasilan teratur dan tidak teratur. Dikurangi dengan biaya jabatan maksimal 6 juta setahun, menghasilkan PH neto setahun, yang jika dikurangi PTKP menghasilkan penghasilan kena pajak. Itu dikalikan pasal 17 ayat 1A. Lalu kita kurangi dengan PPh 21 terutang seperti perhitungan sebelumnya yang setahun. Dengan melakukan itu kita memperoleh PPh 21 atas THR. Selain itu di bulan Juni juga ada pegawai lepas. Nah, pegawai lepas di sini disebutkan mereka semua tidak memiliki NPWP, sehingga nantinya PPh 21-nya dikalikan 1,2, dikenakan sanksi kenaikan tarif 20%. Nah, karena mereka upahnya dibayar bulanan, maka perhitungannya mirip-mirip dengan perhitungan PPh 21 atas pegawai tetap. Karena ini atas pegawai tidak tetap, mereka tidak memperhatikan bedanya penghasilan teratur atau tidak teratur, sehingga berdasarkan data mungkin mereka memperoleh THR, tapi kita langsung saja brutokan itu selama sebulan, dan itu disetahunkan. Next. Kemudian selanjutnya ada perhitungan ulang bulan Desember. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menjumlahkan gaji setahun, tunjangan setahun, premi asuransi setahun, PH bruto setahun, yang mana penghasilan tersebut adalah penghasilan teratur selama setahun, kemudian dijumlahkan dengan penghasilan tidak teratur seperti THR dan bonus yang diterima dalam setahun, sehingga didapat PH bruto setahun, kemudian dikurangi biaya jabatan setahun, dikurangi PH, sehingga didapat PH neto setahun, dikurangi PTKP masing-masing, sehingga didapat PHKP setahun. Nah, atas perhitungan tersebut, dikalikan tarif PPh pasal 17, sehingga dapat PPh 21 terutang setahun. Dan pada slide tersebut dapat dilihat PPh 21 yang terutang pada bulan Desember. Cara mencarinya yaitu dengan mengurangkan PPh 21 terutang setahun dengan PPh 21 yang sudah dipotong pada bulan Januari sampai November. Nah, kemudian kita ke bukti potong formulir 1721A1 untuk pegawai tetap. Bisa dilihat nomor bukti potongnya yaitu 1112200001 untuk masa perolehan dari Januari sampai Desember. Kemudian kita isikan NPWP pemotong dan nama pemotong. Kemudian di bagian A kita isikan identitas penerima penghasilan. Kemudian di bagian B kita isikan rincian penghasilannya untuk menghitung PPh pasal 21. Seperti tadi yang telah kita kerjakan di kertas kerja, sekarang kita tinggal memasukkan angka-angkanya. Itu gaji pensiun sebesar 180 juta, kemudian sama sampai ke bawah. Dan pada bagian C yaitu identitas pemotongnya, yaitu pimpinan perusahaan dengan ditandatangani oleh pemotong dan diberikan cap stempel perusahaan. Next. Kemudian yaitu Khairul. Pengisiannya sama seperti tadi. Next.
Kemudian kita isikan rincian penghasilannya, tinggal menyalin apa yang telah kita kerjakan di kertas kerja tadi. Selanjutnya Andri. Andri ini tidak memiliki NPWP, maka di bagian NPWP-nya kita kosongkan saja. Selanjutnya kita isikan rincian penghasilannya untuk menghitung PPh pasal 21, dan di bagian C kita isikan identitas pemotongnya. Next. Kemudian Mulhadi. Mulhadi sama saja seperti tadi, kita isikan identitasnya, kemudian kita isikan rincian penghasilannya, dan di bagian C kita isikan identitas pemotong. Next. Selanjutnya kita buat bukti potong untuk Iwan. Jadi nomornya yaitu 111220000005. Nah, selanjutnya di kode objek pajaknya diisi 2110001 karena Iwan adalah pegawai tetap. Lalu untuk rincian penghasilan, pengurangan, dan penghitungnya tadi kita isi sesuai dengan kertas kerja yang sudah dibahas tadi. Nah, selanjutnya kita buat bukti potong untuk Susilo. Untuk identitas penerimanya kita isi nama, Susilo, dan alamatnya. Lalu di kode objek pajaknya kita isi 2110003, yang mana Susilo itu merupakan pegawai tidak tetap. Lalu di jumlah penghasilan brutonya tadi didapat dari penghasilan bulanan tadi dikali 12 itu disetahunkan. Lalu setelah itu untuk DPP-nya tadi dari penghasilan brutonya tadi dibagi 12 sehingga dapat 2.500.000. Lalu karena Susilo ini tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif lebih tinggi 20%. Selanjutnya dikenakan tarif 5%, dapatlah PPh dipotongnya 150.000. Lalu di identitas pemotongnya diisi nama pemotongnya PT GK2 Utama dan tanggal dipotongnya. Selanjutnya kita buat bukti potong untuk Hasmi. Selanjutnya ada bukti pemotongan untuk Priyanto. Sama seperti tadi. Kemudian selanjutnya ada SPT 1721 Induk PT GK2 Utama. Kemudian untuk objek pajak pada SPT 1721 Induk PT GK2 Utama yaitu berikut rinciannya. Ada pegawai tetap sebanyak 5 orang dengan jumlah penghasilan bruto sebesar 66.729.500 dengan total pajak yang dipotong sebesar 4.126.200. Untuk yang halaman keduanya, ya, untuk di lampiran diisi formulir 1721 lampiran 1 sebanyak 1 lembar, formulir 1721 lampiran 1 untuk satuan pajak sebanyak 1 lembar, formulir 1721 lampiran kedua sebanyak 1 lembar, dan formulir 1721 lampiran 4 sebanyak 1 lembar. Dan pernyataan dan tanda tangan pemotong diisi oleh Faiza dengan NPWP tertera pada tanggal 15 Januari 2021. Untuk formulir SPT 1721 lampiran 1 berisi rincian pegawai tetap yang dipotong PPh 21 itu ada 5 pegawai dengan 1 pegawai di bawah PTKP. Pada lampiran 17.21.1 ini, yang membedakan dari 1 tahun pajak dengan 1 masa pajak adalah bahwa bukti nomor dan tanggal bukti pemotongan harus diisi, dan masa perolehan penghasilan juga harus diisi. Serta dalam lampiran ini berisi semua pegawai yang baik yang baru masuk kerja dalam tahun berjalan maupun yang keluar kerja dalam tahun berjalan. Dan untuk jumlah penghasilan brutonya, lampiran ini adalah 700.619.000. Next. Berikutnya ada lampiran 4 dari SPT 1721 PT GK2 Utama masa Desember. Nah, yang perlu diisi yaitu adalah kode akun pajak yaitu 411121 dengan kode jenis setoran 100, tanggal SSP-nya yaitu tanggal 7 bulan 1 2021. Nah, untuk NTPN atau nomor transaksi penerima negara akan muncul ketika kita menyetor SSP dan akan diisi sesuai dengan nomor yang tertera. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.